billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah pengajian yang saya hormati, wabil khusus sahibul bait sekeluarga, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu lagi di Majelis Taklim dalam rangka pengajian rutin kita. Mudah-mudahan materi yang saya akan sampaikan malam hari ini dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat mendorong kita untuk meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali yang saya sebutkan, yaitu 3 kali 10 hari yang Allah pilih, kita udah lalui 10 akhir Ramadan karena ada Lailatul Qadar, kemudian 10 hari bulan Zulhijjah kemarin, ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada kurban, ada haji, ada talbiyah, ada anwa'il manasik. 10 hari yang ketiga yaitu 10 awal bulan Muharram besok, karena di dalamnya ada hari Asyura. Nah, di sini apa yang kita dianjurkan? Doa awal tahun, akhir tahun dan awal tahun. Ba'da asar akhir tahun, ba'da maghrib awal tahun. Kalau tidak salah malam minggu apa besok? Ya malam minggu ya. Malam minggu. Ya. Awal tahunnya malam minggu. Akhir tahunnya yaitu hari Sabtu. Menurut keterangan ulama, yaitu siapa orang yang membacakan doa akhir tahun yang ngerasa rugi banget, yang sialan banget, setan. Kenapa? 1 minggu, 1 tahun yang lalu dia berhasil menggoda manusia, kemudian begitu di akhir tahun dibaca doa akhir tahun, itu pekerjaan kemarin sia-sia, hancur semua. Nah, kemudian dari jauh-jauh hari setan sudah merancang, sudah memprogram untuk menggoda manusia. Dari jauh-jauh hari, 1001 cara setan itu akan menggoda manusia. Begitu dibaca doa akhir tahun, awal tahun, maka program yang ke depan itu menurut ulama yaitu acak-acakan. Jadi sebab kenapa perlu diingatkan sebelumnya? Kadang-kadang kita tahun baru Hijriah itu kita ingatnya ada bocah pada air-airan bawa obor, oh tanggal 1 ini, jadi akhir tahun gak dibaca, awal tahun juga. Dan selanjutnya di mana doa yang awal tahun itu, yang ada lagi doa Asyura, selama Asyura itu juga dianjurkan dibaca. Bukan cuma awal tahun saja, tapi selama bulan Asyura itu dibaca doanya. Nah, gitu. Selanjutnya, yaitu apa yang dianjurkan dibaca di 10 Asyura, apa yang ada Nabi perintahkan. 1, puasa Tasu'a tanggal 9, yang kedua puasa Asyura tanggal 10. Keduanya mengusap kepala yatim dan menyantuninya. Sebab kata Nabi, man massaha yadahu ala ra'si yatimin yauma asyura'a rafa'allahu lahu bikulli sya'ratin darajatan. Siapa orang yang mengusapkan tangannya di kepala anak yatim, maka pada hari Asyura, maka Allah angkatkan setiap lembar rambut anak yatim 1 derajat. Apalagi yang sudah dibaca, yaitulah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Malah ini mah kata saya, harapan saya itu supaya dibaca setiap pada subuh itu. Ya. Bapak nanti beban berat Allah nggak kasihkan pada kita, beban berat akan diringankan. Usaha kecil anak banyak kempanan deh. Karena ini Allah sudah contohkan kepada kita, yaitu kepada Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud.
Maka Jibril datang membawa amanat dari Allah supaya Nabi Ibrahim membacakan hasbunallah wa ni'mal wakil di dalam api. Maka langsung Allah jawab dengan ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadi dingin kau dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Langsung itu api dingin. Bahkan Nabi Ibrahim tidak pernah merasakan kenikmatan hidup kecuali pada saat paling enak hidup di dalam api. Nah ini maka kita ini dicontohkan kepada kita itu. Kemudian hasbunallah ini itu oleh Allah dicontohkan kepada kita yaitu dengan peristiwa Badar. Pada waktu perang Badar 313 tentara muslim menghadapi 3.000 tentara kafir. Maka Jibril datang kepada Nabi Muhammad membawa amanat dari Allah supaya Nabi Muhammad membacakan hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka oleh Allah yaitu diperbantukan tentaranya yaitu malaikat 1.000 malaikat dikirim kendaraan kuda belang hampir kepepet, tambah lagi 2.000 tambahin 2.000 jadi 5.000 tentara malaikat yang berkendaraan kalau kuda belang yaitu membantu umat Islam melawan kafir orang-orang di perang Badar itu. Maka dalam ayatnya kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah, beberapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan yang banyak dengan izin Allah. Gitu. Urusan banyak duit kagak, bacaan ada wae nantinya, ada yang ngasih nginjem lah, ada yang ngasih nolong lah itu. Jadi di dalam masalah dalam hidup ini intinya dari kemarin kita harus dibantu dengan baca-bacaan ya, artinya jangan ngandalkan tenaga semua, sebab semakin tua kita ini semakin lemah, udah gak banyak udah banyak lemah dah gitu, tenaga kurang, tapi dengan bacaan ada aja pertolongannya gitu. Jadi kita hidup ngadepin apapun jangan ya harus dibantu dengan doa, dengan torekat gitu. Dan selanjutnya di mana dengan menghadapi hidup walaupun katanya semakin kesana semakin banyak persoalan, tapi jangan takut ngadepin hidup, selagi yakin dengan hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemarin kalau bingung baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sebab yang bikin enak atau tidak enak hati. Kalau hati enak kan semua enak semua. Iya. Itu masalahnya hati. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat dengan zikir kepada Allah akan menjadi tenang hati. Itu. Nah, selanjutnya waman fattara mu'minan laita asyura. Siapa orang yang memberi buka puasa kepada orang mukmin pada malam hari Asyura, maka annama abtara indahu jami'a ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi siapa orang yang ngasih buka puasa 10 Asyura di malam 10 Asyura, maka seolah-olah dia memberi buka semua umat Nabi Muhammad. Jadi untungnya kita jadi umat Muhammad seperti ini. Ada puasa gede pahalanya, ini begitu. Nah itu kenapa? Karena kita itu adalah dikasih umurnya enggak seperti umat dulu. Kalau umat dulu mah satu kebaikan dibalas satu, ya kalau hidupnya ratusan tahun apa banyak orang. Sedangkan umat Nabi Muhammad umat paling belakang mau dimasukkan surganya paling dulu, otomatis harus dijejalin pahala yang banyak. Itu falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin. Seandainya tidak ada anugerah Allah dan rahmatnya, yaitu dengan dilipat gandakan ganjarannya, niscaya kamu akan rugi. Kenapa? Udah umurnya enggak seperti kayak umat dahulu, gitu. Ditambah lagi artinya amalnya ini adalah dengan
menjadi umat Nabi Muhammad dengan adanya anugerah. Kalau nggak ada anugerah Allah kita rugi banget, sebab umur kita itu nggak ada 100 tahun. Oleh karena itu yang berhubungan dengan masalah bacaan-bacaan ini sangat penting sekali. Kita lanjutkan. Waman asbabutuna hum qalu ya Rasulullah. Dan siapa orang yang mengenyangkan perut umat mereka orang mukmin di 10 Asyura, sahabat bertanya, ya Rasulullah, laqad faddallahu ala yaum Asyura ala sa'ir ayyam. Allah telah melebihkan hari Asyura atas semua hari, melebihi daripada semua hari itu 10 Asyura. Qala, jawab Nabi, "Na'am, benar. Allah melebihkan hari itu dari semua hari di 10 Asyura." Benar begitu? Benar, kata Nabi. Sebab apa? Khalaqallahu ta'ala samawati wal ardin yauma Asyura. Jadi Allah ciptakan 7 lapis langit dan bumi di hari Asyura. Wa khalaqal jibala yauma Asyura. Dan Allah ciptakan gunung hari Asyura. Wa khalaqal bahra yauma Asyura. Allah ciptakan laut itu hari Asyura. Wa khalaqal lauh, dan Allah ciptakan lauhil mahfuz yauma Asyura. Wal qalama, Allah ciptakan qalam yauma Asyura. Wa khalaqa adama yauma Asyura. Wa khalaqa hawa yauma Asyura. Wa khalaqal jannah. Saking lebihnya ini, pada saat itu Allah ciptakan hari Asyura. Wa khalaqal jannata wa adkhalahu jannata yauma Asyura. Jadi Allah ciptakan surga, dan Allah masukkan Adam ke surga hari Asyura. Jadi Nabi Adam Allah ciptakan hari Asyura, dan Hawa juga hari Asyura. Dan Allah Allah jadikan surga yaum Asyura. Allah masukkan Adam ke surga yaum Asyura. Wa ulida Ibrahim yaum Asyura. Wa najahu Allahu minan nar, dan Allah selamatkan Ibrahim dari api yaum Asyura. Jadi di Asyura itu Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api. Nah, torekatnya yaitu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, selanjutnya wa aghraqa fir'aun yauma Asyura. Allah lepaskan Fir'aun yauma Asyura. Wa kasfil bala min Ayyub yaum Asyura. Allah hilangkan bala dari cobaan dari Nabi Ayyub hari Asyura. Nah, kalau Nabi Ayyub ini adalah salah seorang putra tunggal dari seorang bapak yang kaya. Bapak meninggal 100% itu hartanya kepada Ayyub. Ayyub orang yang sangat dekat kepada Allah. Cuman setan nggak senang kalau orang hartanya banyak, itu taat kepada Allah, rajin beribadah. Tahu-tahu setan mah emang nggak resep dia. Setan mah nggak resep kalau orang duitnya banyak ibadah. Yang resep duit banyak nggak lupa-lupaan tuh kayak resepan setan. Tahu-tahu setan ngomong kepada Nabi Ayyub, kepada Allah, ya Allah, Ayyub dia masa rajin ibadah kepada Engkau juga ya, borona dapat warisan dia mah. Mihmil kalau kayak gitu apa? Itu setan. Apa jawab Allah? Innahu awwab. Ayyub itu adalah orang yang banyak kembali kepadaku. Balik lagi, datang lagi itu apa? Itu ada setan teh ke Nabi Ayyub. Ayyub, Tuhan yang engkau sembah itu Tuhan yang kasih penyakit engkau. Nah, harta engkau itu yang hancurkan tuh Tuhan yang engkau sembah. Apa Nabi Ayyub katakan? Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadhani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku harta dan yang telah mengambil aku dari harta dari aku. Nggak berhasil lagi setan. Itu Ayyub sakitnya 9 tahun. Gitu. Yang nggak kena penyakit Nabi Ayyub itu adalah lidah dan hati. Lidah dipakai zikir, hati dipakai ada iman. Gitu. Nah, kemudian asal semuanya orang tidak mau dekat sama Nabi Ayyub. Ini kalau bukan di pengajian begini nggak boleh. Kalau dipakai ceramah waktu Nabi Ayyub, nah itu
Sebab itu namanya menunjukkan bahwa aradul basyariyah. Sebab apa? Nabi juga apa manusia biasa suka sakit, Nabi juga sakit. Bukan Allah zalim pada Nabi Ayub, Allah sayang pada Nabi Ayub. Nah itu. Nah ini Nabi Ayub. Nah kemudian Allah apa yaitu Allah hilangkan, Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub, yaitu hari Asyura. Wataballahu ala Adam yauma Asyura, dan Allah terima tobatnya Nabi Ayub dan Nabi Adam hari Asyura. Wa ghafara janba Daud yauma Asyura, dan Allah maafkan kesalahan Ayub hari Asyura. Nah kemudian Nabi Daud dari siapa Nabi Daud ini? Nabi Daud itu kan apa yaitu punya anak Nabi Sulaiman. Nabi Ayub itu pada saat dia itu diuji oleh Allah, yaitu ada satu burung yang berwarna-warni datang ke kamar Nabi Daud, dikejar lari, itu burung mencloknya di atas kali tempat orang mandi. Dilihat ada perempuan lah buka aurat. Kata Nabi Ayub, tutupin di aurat. Badi tutupin Nabi Ayub nanya, bini siapa itu? Bini Uria. Maka Nabi Daud datang ke Uria supaya istrinya diceraikan. Sebab apa? Mau dikawin sama Nabi Daud. Segitu udah banyak. Nabi Daud kan itu punya bininya kan 99. Karena apa? Syariat Nabi dulu apa namanya umat kalau diminta binihnya oleh Nabi wajib dikasihkan. Akhirnya Nabi Ayub itu kawin itu binih Uria. Punya anak siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bininya 1000. Bukan main. Kalau 1000 bukan manusia doang, kan ada jin segala macam. Ada Sulaiman. Maka kalau dibacakan doa Sulaiman, jin pada takut. Itu. Bapak boyangnya ya. Itu. Warada mulku Sulaiman yaum Asyura. Nah ini Nabi Daud bagaimana akhirnya? Ya Nabi Daud itu sampai kawin dengan seorang perempuan yang boleh minta, itulah lahirlah Sulaiman. Kemudian Sulaiman itu punya anak punya bini 1000. Nah kemudian Sulaiman juga pernah di antara 1000 itu ada bini yang kagak menyembah tepekong. Sulaiman kagak tahu ada salah seorang bininya yang nyembah berhala. Akibat daripada bininya maka itu dia dapat musibah. Apa musibahnya? Lengser dari kerajaannya. Nah itu lengser dari kerajaan. Nah kemudian Nabi Sulaiman itu jin ketika dia punya di kursi kerajaannya itu nggak ada Sulaiman karena lagi lengser. Kenapa lengsernya? Karena kekuatan Sulaiman itu Allah simpannya di cincin. Karena cincinnya dibuang ke laut, diserahkan kepada istrinya. Ketika istrinya Sulaiman gak ada, istri itu diminta oleh jin cincin yang dititip di istrinya ketika Sulaiman itu berada di WC. Maka diberikan kepada jin itu. Kenapa oleh istri diberikan jin? Buku Sulaiman rupanya. Nah ini contohkan, jangan coba-coba beraya jin. Sebab nanti kita di Jakarta, bini kita kerjain sama jin di rumah. Rupanya rupa kita. Nah ini kalau udah kayak cincin begini, kalau kiai, kalau ulama pakai cincin yang katanya di cincin asihan, dia boleh. Bisa misalkan keyakinannya. Kalau kita mah jangan. Kita mah kalau udah cincin asihan, cincin aja punya kekuatan begitu. Ya, iya, ketemban gitu. Itu. Di sini makanya keyakinan ini kita jangan sampai yang kira-kira keyakinan menyimpang. Karena rahmannya Allah mah di dunia dibuktikan aja yakin. Nah, gitu. Nah jadi di sini kita kembali lagi Nabi Sulaiman
akhirnya si Sokhor tadi yang lempar itu ditempuhkan oleh Sulaiman, lu ambil kagak lu gitu, di dasar laut diambilnya, dilemparkannya, maka dikembalikannya itu cincin kepada Sulaiman, dan Sulaiman jadi raja lagi, yaitu 10 Asyura. Ini sangat dahsyat 10 Asyura itu maksudnya ini. Kemudian selanjutnya yaitu waradda Sulaiman yaum Asyura wa ulida Isa fi yaumi Asyura, dilahirkan Nabi Isa 10 Asyura. Berapa lama Nabi Isa itu dikandung Siti di rahimnya Siti Maryam? Selama 1 jam itu prosesnya, langsung ditiup, belendung, lahir 1 jam. Luar biasa itu. Nah kemudian wa yaumal qiyamati yauma Asyura. Nah jadi semuanya harus Asyura. Nah itu maka artinya supaya kita ini greget pada hari Asyura. Yang paling penting artinya supaya kita di mana ini salah satu daripada bacaan yang penting itu adalah dibaca, itu banyak dibaca pada subuh. Yaum ayat itu hasbunallah 70 kali, maka Allah satu beban-beban berat nggak akan diberikan, malah yang beban yang berat diringankan. Itu berkah daripada yaitu membacakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Adapun masalah jadinya tahun baru hijrah itu tanggal 1 Muharram teh, ini yang dijadikan alasan adalah hari Asyura. Karena setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka para sahabat mengadakan musyawarah, masing-masing mengajukan pendapat. Setiap kelompok, ada kelompok yang dipimpin oleh Sayyidina Umar, ada kelompok yang dipimpin oleh Abu Bakar, semuanya itu. Nah kemudian untuk apa kelompok mengadakan musyawarah itu? Untuk menentukan tahun baru Hijriyah tadi. Nah kemudian begitu ngajukan, Sayyidina Umar juga ngajukan. Ada yang mengajukan itu udah aja bulan Ramadan, tahun baru Hijriyah tanggal 1-nya tahun baru Hijriyah, sebab alasannya adalah kan itu Sayyidul Ayah, Sayyidul Suhur, penghulunya bulan. Ada yang mengajukan udah aja bulan Maulid, kan lahirnya Nabi bulan Maulid. Nah gitu, hijrahnya juga kan bulan Maulid. Umar bin Khattab mengajukan, kita tarik ke belakang, di belakang itu ada hari bulan Syura. Ada apa? Karena ada 10 Asyura. Kenapa itu 10 Asyura? Ya ini jadikan alasannya oleh Sayyidina Umar. Maka alasan itu sangat didukung oleh semua para sahabat, sehingga ketuk palulah tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 1 Muharram dijadikan sebagai tahun baru Hijriyah. Nah, gitu. Kita lanjutkan. Qala Faqih rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad al-Fadli haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim ibnu Yusuf haddatsana Musabbab bin Abi Bakrin an Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu qala yaum Asyura huwal yaumul ladzi tiba fihi ala Adam. Tadi diterima tobat Nabi Adam. Emang apa tobat segala? Emang dosa Nabi Adam? Kalau untuk kita menyebutkan jangan dosa, Nabi mah hilaful aula. Kalau disebut berdosa, Nabi Adam berdosa. Itu suul adab namanya. Nah, gitu. Allah contoh enak banget jadi umat Muhammad mah. Aku makan buah huldi di dalam surga. Malah keluar dari surga. Umat Nabi Muhammad mah makanya bukan satu lagi, bahkan sekeranjang makannya. Di luar surga, malah masuk ke surga tuh gitu. Kalau Nabi Adam tuh pengen banget jadi umat Nabi Muhammad. Lebih banyak lagi kita mah anugerahnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad dengan anugerah Allah dan rahmatnya, maka dengan itu hendaklah mereka bergembira. Jadi kita menyatakan gembira menjadi umat Nabi Muhammad, yaitu di mana bulan Maulid.
Maka kadang-kadang kalau kita ngeliatin itu apa di mana kesemangatan orang maulid dari sekarang udah pada ada yang baju seragam segala macam, biarin niatnya biar lurus, menyatakan rasa gembira jadi umat Muhammad. Sebab umat Muhammad anugerah dan rahmatnya yang gedean itu pahala begitu gede itu anugerah itu luar biasa. Maka tadi ayat falaula fadlullah alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin, seandainya tidak ada anugerah Allah dan rahmatnya maka yang demikian fal yapro, maka mereka bergembira. Kalau kagak ada itu falaula fadlullah alaikum lakuntum minal khasirin, seandainya tidak ada anugerah Allah dan rahmatnya niscaya kamu menjadi orang yang rugi. Jadi artinya kita sasarannya artinya kita harus bersyukur pada Allah jadi umat Muhammad. Udah mati bisa dikirimin itu, bisa dikeruk habis dosanya. Maka kita yang pertama target kita orang tua kita biar habis dosanya. Astagfirullahaladzim li wa daya, astagfirullahaladzim li wa daya, astagfirullahaladzim li wa daya. Pantas kata Nabi kuliahnya juga orang yang rajin ngedoain keampunan dosa orang tuanya, rezekinya akan dilancarkan. Nah gitu. Kenapa? Karena kalau umat dulu mah kalau udah mati teh ya udah nggak dizikirin segala macam. Ya hidupnya lama, ratusan tahun, dan nabinya juga bukan rahmatal alamin. Nabi Muhammad rahmatal alamin. Jangan pula juga anak baca dia Yasin di atas kuburan bapaknya. Puun yang hidup bisa menjadi keampunan. Maka pernah yang saya sampaikan itu, di mana Nabi pernah jalan-jalan di satu makabir. Nah kemudian di situ ada orang yang sedang disiksa. Nabi bahkan buka syafah. Orang nggak tahu, sahabat nggak ngelihat, Nabi melihat. Nabi tiba-tiba Nabi ngambil apa itu kayu korma, ditaruh di situ. Nabi dipendam di kepala kuburan, di kaki kuburan. Nah kemudian ditiup oleh angin. Di orang itu diampuni dosanya oleh Allah. Dosa sahabat bertanya, kenapa engkau lakukan itu ya Rasul? Kata Rasul, ini orang lagi sedang disiksa. Dosa apa ya Rasul? Orang ini ibadahnya marajin, cuman ceboknya nggak bersih, gitu. Gara-gara cebok tuh. Nah akhirnya saya tamir begitu di Nabi tanamin di atas kepala dan di kaki kuburan. Nah itu pohon hidup ditiup angin bergerak, itu ditung bertasbih. Begitu juga umat Muhammad mah gitu. Luar biasa kita jadi umat Muhammad itu alhamdulillah udah umat paling belakang itu pahala digedein, ditambah lagi dengan ada bonus bulan itu Rajab, Sya'ban, Ramadan, ditambah lagi ada malam, ditambah lagi ada tempat. Udah bukan main itu alhamdulillah. Jadi intinya mah kita itu harus syukur aja di umat Muhammad. Nah ini maka oleh karena itu Bapak saya hormati, ini kita dalam rangka menyongsong datangnya 1 Muharram. Hakikatnya syukur pada Allah, umur kita akan sampai lagi dan sehat walafiat. Kalau kita panjang umur beribadah kepada Allah, akan anugerah Allah juga. Kalaupun misalnya umur kita sampai di saat-saat kita masih melaksanakan kewajiban, itu kesalahan itu dihampura oleh Allah. Yang repot mah udah nggak ngaji bertahun-tahun mati, begitu diperiksa banyak yang salah, nggak ada alasan apa-apa udah gitu. Nah inilah itu situ jadi utuhnya. Ya kalau duduk di majelis taklim saja 1 jam materi mau diamalin atau tidak, bicara duduknya ditimbang dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Orang yang sholatnya rajin, ngajinya kagak, masih gedean duduk di majelis taklim. Kan main itu ya. Datang ke majelis taklim saja itu anugerah Allah juga. Belum belum melangkah aja udah dihampura. Siapa orang yang amanin takola lihat alamal ilma gubernur qabla iyahtua. Siapa orang yang berpindah dari rumahnya menuju majelis taklim, maka Allah ampuni dosa sebelum dia melangkah. Mau ke Mekah nggak begitu, tapi kalau mau ngaji Allah maafkan kesalahan kita. Dosa-dosa yang kecil, dosa besar memang harus tobat.
Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita bersama. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma asrif anna syarra ma yanzilu minas samai wa ma yakhruju minal ardi innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi kasbina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi diyarina wa barik lana fi qaryatina wa barik lana fi ijtima'ina wa barik lana fi azwajina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi talamizina bihaulika wa quwwatika innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'al wa awsil sawaba ma qara'na minal qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabana wa ma sallaina hadiyatan wasilatan li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila arwah jami'al qubur min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa limuallibina wa satizin wa liqarabaina usalli arwahi ahli hadzal bait al-madhkurin asma'uhum wa ila arwahi ahli hadhil qaryah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ighfir lahum maghfiratan min indika jami'a warhamhum minka salimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.